Shalom semuanya, selamat malam. Ya, apa kabar? Ya, saya percaya semua dalam anugerah dan kasih-Nya. Saya bersuka cita ini ketemu Samuel hari ini. Ya, sekian lama. Ya, tentunya makin luar biasa nih. Nah, juga yang lain-lain. Thank you buat kehadirannya. Sementara nunggu juga yang lain. Saudara, malam ini, seperti yang saya bilang minggu lalu, ya minggu lalu Ibu Melissa bicara tentang speak the word only. Hanya perkatakan firman-Nya. Amin. Ya, nah malam ini saya akan bicara tentang encounter with the word. Dan beberapa hari, kira-kira 2 minggu setelah ini Anda akan masuk bersama saya di The School of the Word. Ya, kenapa kok the word? Karena saya tahu dan kita meyakini kebenaran adalah firman-Nya. Amin. Saudara, jadi tolong siapkan hati, kita akan masuk semakin dalam karena kita akan berusaha, maksudnya kita akan belajar membahas semua tentang firman-Nya. Ya, kita akan minimize tentang opini, saudara, tentang opini. Karena semua yang firman katakan itu adalah kebenaran itu sendiri. Ya, encounter with the word atau the power of God's word, kuasa dari firman-Nya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kalau kita bisa mengerti semua ini, ya, maka harusnya kita tuh akan stabil. Saya ulangi lagi ya. Kalau saudara dan saya bisa mengerti ini semua, maka harusnya kita akan stabil, saudara. Ya, karena perjumpaan dengan Sang Firman. Sekali lagi, Firman itu adalah seorang pribadi. Itu akan mengubah segala-galanya. Terlalu banyak contoh di Alkitab, ya. Yesus cuma berfirman, maka semuanya jadi. Amin. Tuhan cuma berfirman, maka semuanya itu jadi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita masuk ya kebenaran-kebenaran yang menjadi dasar dari sharing malam ini. Tentunya ini tidak mungkin lengkap semua. Anda bisa melengkapi di dalam perenungan Anda pribadi. Karena tanpa firman, maka kita akan berantakan, saudara. Ya. Nah, sebelum masuk, saya mau ingetin lagi. Perhatikan bahwa kalau Tuhan Yesus berfirman, kalau Tuhan berfirman, itu seringkali kata-katanya atau kalimatnya itu terkesan seenaknya. Seenaknya dia ya, saudara. Ya iyalah, dia pencipta, saudara. Nah, jadi kita harus ngerti caranya beliau, caranya dia berkata-kata. Ya, semuanya luar biasa, saudara. Ya, nah, baik. Ayat pertama adalah dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, saya ambil dari PSI yang ketiga. Terjemahan Sederhana Indonesia yang versi ketiga. Lihat baik-baik, saudara. Pada permulaan segala sesuatu, dia yang disebut firman sudah bersama dengan Allah. Dan firman itu sendiri adalah Allah. Saudara, jadi pada mulanya, pada permulaan, nggak tahu nih permulaannya kapan. Ya, tolong Anda bedakan permulaan ini dengan masalah kejadian 1 ayat 1. Tolong bedakan. Ya. Jadi sebelum itu semua terjadi, saudara, sebelum itu penciptaan terjadi, ya, dia yang disebut firman sudah bersama dengan Allah dan firman itu sendiri adalah Allah. Ayat 2, sejak permulaan dia sudah ada bersama Allah. Sejak permulaan, from the beginning. Tapi kalau kita bertanya, kapan permulaan itu? Saudara, sekali lagi, ini sulit dijelaskan. Ya,
Karena apa? Karena ya Tuhan itu kekal. Dan kekal itu artinya tidak ada skala waktunya. Saudara, jadi kekal itu tidak bisa diukur kapan mulai, kapan berakhir, nggak ada. Kekal itu juga tidak bisa dibayangkan segede apa, nggak bisa juga. Saudara, jadi saya harap kita mulai pelan-pelan masukin ya. Ya, tolong jangan ada rejection atau tidak percaya dulu. Ini kebenaran mutlak, saudara. Ya, dia yang disebut firman itu sudah bersama dengan Allah dan firman itu sendiri adalah Allah. Sejak permulaan dia sudah ada bersama Allah. 3, Allah menciptakan segala sesuatu melalui dia dan tiada satupun yang pernah diciptakan tanpa kekuatan sang firman. Berarti segala sesuatu diciptakan melalui dia, melalui sang firman ini. Dan tiada satupun yang pernah diciptakan tanpa kekuatan sang firman. Saudara? Ya. Jadi semua semesta ini Tuhan ciptakan dengan firman-Nya. Yang spesial dan paling unik adalah kita manusia. Mungkin kita bisa berdebat, Pak, buktinya manusia kan diciptakan dengan tangannya, dibentuk dari tanah liat, dan setelah itu dihembuskan nafas Allah atau roh Allah. Ya. Nah, terus sang firman-Nya di mana? Saudara harus ingat sebelum itu semua terjadi, ya, Tuhan berkata, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Amin. Saudara perhatiin ya, dari mulanya sudah di-stated, sudah dipasangkan, sudah dinyatakan bahwa penciptaannya akan segambar serupa dengan dia. Nah, sekarang saya masuk, saudara. Kebenaran ini tolong jangan digoyah. Renungkan kebenaran ini, saudara. Ya, yang pasti adalah pada mulanya itu firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Prinsip kedua adalah segala sesuatu diciptakan oleh sang firman ini. Amin. Saya tidak akan bahas detail tentang penciptaan dan sebagainya, cuman saya pengen ajak Anda untuk ngerti ini sebagai kebenaran dasarnya. Supaya dari sini, pijakan ini kita akan naik. Dari pijakan ini kita akan loncat. Ya, Mazmur 1 ayat 1 dan 3. Pemazmur menulis pohon kehidupan. Betapa besar kesenangan orang-orang yang mengikuti jalan-jalan Tuhan. Mereka tidak akan berjalan seiring dengan orang jahat, atau mengikuti jalan orang berdosa, atau duduk di tengah para pengejek. Saudara lihat ya, betapa besar kesenangan orang-orang yang mengikuti jalan-jalan Tuhan. Jadi pemazmur menulis kepastian kalau kita mengikuti jalan-jalan Tuhan, pasti kesenangannya itu besar. Wah Pak, faktanya orang ikut Tuhan sering dianiaya. Saudara, percayalah, ini kebenaran dari Tuhan bahwa kalau Anda dan saya mengikuti jalan-jalan Tuhan, ya kita akan pasti ngalamin sukacita. Termasuk sebenarnya di dalamnya adalah damai sejahtera, termasuk juga ada kebenaran. Ayat 2, saya lanjut dulu. Ya, bahkan tidak akan berjalan seiring dengan orang jahat atau mengikuti jalan orang berdosa, atau duduk di tengah para pengejek. Ini para pengejek ini orang-orang yang suka ngomongnya nyinyir, saudara. Ya, zaman sekarang ini banyak, saudara, orang kalau ngomong itu nyinyir. Jadi kita nggak usah ikut-ikutan, biarin aja. Amin. Ya. Nah, ayat 2, kesenangan dan gairah mereka adalah untuk tetap benar kepada firman dari akulah aku, merenungkan pernyataan terangnya yang benar siang dan malam. Saudara, jadi kesenangannya adalah ya untuk tetap benar kepada firman. Jadi terus berprinsip berakar pada sang firman ini. Firman dari akulah aku, I am that I am.
ya, Ehye Asyir Ehye, dan merenungkan pernyataan terangnya yang benar siang dan malam. Jadi terus-menerus merenungkan firman itu. Ayat 3, ya, mereka berdiri teguh seperti pohon, ya, seperti pohon yang tumbuh dengan subur yang ditanam menurut rancangan Allah, berakar di dekat aliran air kebahagiaan, berakar dalam. Jadi akarnya menembus ke dalam, saudara, di dekat aliran air kebahagiaan, menghasilkan buah dalam setiap musim hidup mereka. Saudara, menghasilkan buah dalam setiap musim hidup mereka. Jadi saudara mau musim apa aja, mereka akan terus berbuah. Amin. Ya, saya sering ingat lagu Engkau Ada di setiap musim dalam hidupku. Amin. Jadi jangan berpikir saudara kalau Anda lagi ngalami sesuatu yang gak enak, ya. Nah, biasanya kalau kayak gitu-gitu yang kemarin Buma sempat bilang, itu para penyinyir itu banyak saudara. Ya, kalau Anda sedang mengalami sesuatu hal yang kayaknya secara daging itu nggak enak, ya lagi sakit kah, atau lagi bangkrut kah, lagi punya masalah, ya seringkali saudara yang dekat-dekat itu suka nyinyirin kita, tolong jaga hati saudara, amin. Ya, beneran jaga hati deh. Ya, seringkali kita dihakimi, dinyatakan, ya kan, kamu kurang apa sih? Kamu ninggalin Tuhan ya? Kamu lupa. Saudara, saya bilang saudara, ya kita bersyukur ya kan bahwa Tuhan kita tuh nggak pernah ninggalin kita. Makanya nyanyian yang berkata engkau ada di dalam setiap musim hidupku, itu saya sangat setuju. Ya, saya sangat setuju. Ya, jadi Sabtu malam kami dapat anugerah nonton konsernya 35 tahun Sari Simorangkir. Nah, ternyata salah satu lagu yang dinyanyikan adalah lagu ini. Engkau ada di setiap musim hidupku. Saudara, jangan pernah merasa bahwa di saat-saat tertentu Tuhan ninggalin Anda. No way, sekali lagi no way. Amin. Ya, jangan pernah berpikir bahwa ketika Anda lagi gimana-gimana seolah-olah Tuhan ninggalin Anda. Enggak, saudara. Mereka menghasilkan buah dalam setiap musim hidup mereka. Mereka tidak pernah kering, tidak pernah roboh, selalu diberkati, selalu makmur. Nah, ayat ini memastikan bahwa teorinya atau seharusnya kita tidak akan burn out. Betul nggak? Halo? Betul nggak, saudara? Jadi kita tidak akan bete. Ya, kita tidak akan merasa kering, saudara. Kenapa? Karena kita nempel sama pohonnya. Nah, bahayanya, saudara, kalau burn out atau kering, itu omongannya keluarnya ini yang bahaya, saudara. Halo? Nah, jadi saya mau ingetin, saudara, saya bukan mau menghakimi, sekali lagi, mohon maaf ya. Cuman saya ngingetin, kita semua harus belajar. Kalau kita sudah merasa goyang-goyang, merasa kering, cepat-cepat balik. Setuju? Cepat-cepat balik. Ya, koneksinya dengan surga, internetnya beres enggak nih? Ya, jangan belandang sekar PDW, saudara. Ya, kemarin di minggu sore, minggu siang-siang, saya sempat nonton art. Jadi ada pameran Jakarta Art 2025. Pameran seni, saudara. Unik sih. Ada salah satunya itu mainan
kayak bola silver gitu gede gitu saudaranya, bolanya ukurannya gede-gede macam-macam, terus di atasnya dikasih patung manusia, bawahnya ada base-nya kayaknya plat besi gitu bundar ya, terus di dalamnya itu ada baterai atau power bank, terus ada magnet yang muter. Jadi ini bola ini bisa goyang-goyang kemana-mana saudara, muter-muter ya, tergantung magnetnya ini. Jadi magnetnya kalau lagi di sisi utara dia akan nunduk ke utara, nanti muter lagi kemana-mana, betul kan? Ya. Nah, yang jual bilang, karena saya penasaran, saya suka kalau lihat gitu tuh saya penasaran, ini ada apa di dalamnya? Ada magnet Pak yang muter. Berarti ada baterainya dong, ada power bank-nya katanya. Ya, jadi uh, itu kayak mainan yang kalau dilempar itu bisa muter-muter itu loh saudara, tapi bawahnya berat jadi tidak akan jatuh. Ya, atasnya ada kayak patung orangnya gitu. Nah, yang jual bilang, ini kalau diangkat lepas dari base-nya. Jadi lepas dari dasarnya yang kayak plat besi itu. Ini bola ini akan ngeluyur kemana-mana. Jalan-jalan. Ya, jadi saya ingat saudara, kalau kita ini diangkat keluar dari basisnya, dari dasarnya. Siapa tuh dasarnya? Sono. Amin. Ya, kita bisa ngelayap kemana-mana saudara. Ya, bisa-bisa kecemplung selokan. Halo. Ya, bisa-bisa kecemplung selokan saudara. Jadi saya kepengen saudara, ya kepengen apa? Supaya kita tuh tetap melekat sama Sang Firman. Amin. Ya, saudara, kita harus melekat sama Sang Firman. Karena apa? Mereka tidak akan pernah kering, tidak pernah roboh, selalu diberkati dan selalu makmur. Yang setuju katakan amin. Nah, dari sini saya akan mulai masuk. Yang berikutnya lagi, Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Aku akan memberikan berkat kebahagiaan bagi orang yang mengandalkan aku, yang bersandar hanya padaku saja. Tuh saudara, yang basisnya atau basicnya, landasannya hanya aku saja. Betul ya? Ya, yang basisnya itu hanya aku saja. Ya, ia seperti pohon yang ditanam di bibir sungai, akarnya merambat ke aliran air. Ia tidak takut ketika panas terik menyengat, sebab daun-daunnya selalu segar dan tak pernah layu. Ya, sekalipun di tengah musim kemarau, ia tidak pernah khawatir, tetapi terus menghasilkan buah yang bagus. Amin, saudara. Ya, sekali lagi, jangan lepas dari basisnya. Ya, Yohanes 15 bicara tentang perumpamaan pohon anggur. Jangan keluar dari pohon anggur itu. Amin. Jangan keluar, saudara. Jangan benar-benar jangan keluar. Apapun yang terjadi, jangan keluar. Makanya saudara saya bolak-balik nggak pernah lupa Daud. Saudara, Daud ketika kepleset dalam dosa, dia minta ampun, dia minta maaf, dia sadar, dia bertobat, tapi dia minta satu aja saudara, jangan ambil rohmu daripada Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu kalau basisnya ini diambil, kalau base-nya atau dasarnya ini diambil, rusak semuanya dia. Halo? Saudara, jadi di dalam hidup yang rasanya serba bingung saat ini, Anda nggak boleh bingung. Karena Anda punya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Setuju, saudara? Anda punya dasar yang juga tidak akan pernah tergoncangkan. Jadi berakarlah atau berjangkarlah di sana. Amin. Ya, saudara. Jadi hari ini saya mulai dengan dasar pertama tadi tentang pada mulanya firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah, dan tidak ada satupun ciptaan yang terjadi tanpa sang firman.
Terus yang berikutnya tentang berakar, melekat terus sama Sang Firman ini. Kesukaannya adalah merenungkan, tetap benar kepada akulah aku. Mazmur nulis itu, Yeremia nulis, ya, mereka yang bersandar hanya padaku. Ya, jangan bersandar pada yang lain-lain, saudara. Maka kalau kita bersandar hanya pada Dia, kita seperti pohonnya ditanam di tepi sungai yang pasti berbuah, selalu berbuah, dan buahnya selalu bagus. Amin. Nah, saudara, sekarang saya masuk ke bagian ceritanya, kisahnya. Ini tentang the power of God's word, kuasa dari Sang Firman, kuasa dari firman-Nya. Saya ambil dari kebangkitan Lazarus, Yohanes 11. Ini panjang saudara ayatnya. Ya, saya tadinya mau potong-potong, tapi kalau dipotong jadi nggak jelas gitu loh. Ya kita baca pelan-pelan. Setuju saudara? Ayat 1 sampai 4. Lazarus dibangkitkan dari kematian. Di sini Anda akan belajar beberapa kalimat Tuhan Yesus kalau yang ngomong tadi loh. Yang saya bilang, kadang-kadang kok omongannya suka seenaknya. Ingat, dia itu Tuhan. Amin. Otoritasnya sempurna. Dia adalah roh dan dia itu kekal. Jadi segala sesuatu itu mungkin. Ya, 1 sampai 4 mulai. Di desa Betania ada seorang bernama Lazarus dan saudarinya Miriam. Miriam ini Maria, saudara. Dan Marta. Miriam adalah yang akan mengurapi kaki Yesus dengan parfum mahal dan mengeringkan kaki Yesus dengan rambutnya yang panjang. Nah, suatu hari Lazarus sakit parah hingga hampir meninggal. Ya, maka saudari-saudarinya mengirim pesan kepada Yesus, Tuhan, saudara kami Lazarus yang kamu kasihi sakit keras. Tolong, datanglah. Ayat 4, ya. Ketika dia mendengar berita ini, Yesus berkata, penyakit ini tidak akan mendatangkan kematian bagi Lazarus, tapi akan membawa kemuliaan dan pujian bagi Allah. Apa yang akan terjadi? Apa yang terjadi ini akan mengungkapkan keagungan anak Allah. Lihat saudara, ini adalah satu statement of truth. Satu statement kebenaran yang sudah mulai dinyatakan. Ya, ada satu kisah di mana seseorang yang Yesus kasihi namanya Lazarus, tolong dibedakan ya saudara, ya dengan Lazarus yang lain, ya soalnya nanti kalau nggak Anda bingung jadinya. Ini kita cerita tentang Lazarus yang saudaranya ada namanya Miriam atau Maria dan Marta. Ya, saudara, saya lanjut ayat 5 sampai 7. Ya kan, tapi sebelum itu saya mengingetin, tadi ditulis bahwa ini akan menjadikan keagungan bagi anak Allah. Jadi saudara, Lazarus tidak akan membawa kematian. Maksudnya tidak akan ngalamin kematian. Tapi akan membawa kemuliaan. Nah, tapi kadang-kadang perjalanannya ini saudara. Meskipun Yesus mengasihi Miriam, Marta dan Lazarus, ia tetap tinggal di tempat dia selama 2 hari lagi. Coba saudara, sudah dapat telegram, dapat pesan, bukan WA saudara ya. Jadi yang bawa pesan aja harus datang nih. Ya, kayaknya dulu juga belum musim merpati pos. Ya. Jadi belum musim merpati pos, tapi yang bawa pesan harus datang ke sana. Dan pesannya adalah Lazarus yang kamu kasihi sedang sakit. Tapi Yesus sangat mengasihi mereka, tapi dia tetap tinggal di tempat dia selama berada 2 hari lagi, selama 2 hari lagi. Karena itu akhirnya pada hari ketiga ia berkata pada murid-muridnya, mari, sudah saatnya untuk pergi ke Betania. Ayat 8, murid-murid berkata, tip guru, kata mereka kepadanya, kamu benar-benar nih ingin kembali ke sana. Belum lama ini, orang-orang Yudea ingin merajamu.
Saudara, belum lama ini Yesus ini udah diancam, saudara. Jadi ingin dirajam, tapi muridnya bilangin, beneran kamu mau ke sana? Waktu itu kan kamu diancam nih, mau dirajam. Tapi Yesus menjawab, bukankah ada 12 jam dalam setiap hari? Maksudnya hari yang terangnya. Kalian bisa melewati satu hari tanpa takut tersandung ketika kalian berjalan dalam Dia yang memberi terang ya kepada dunia. Jadi ketika saudara dan saya berjalan bersama Dia ya yang memberi terang, kita nggak akan tersandung. Tapi kalian akan tersandung ketika terang itu tidak ada dalam diri kalian. Karena kalian akan berjalan di dalam gelap. Saudara, saya mau tanya nih, masih ada yang ingat nggak souvenir Natal tahun lalu? Ya, tuh Marta sama Rudi langsung ingat tuh. Keluar nanti barangnya. Ya kan, center. Ada tulisannya kan? Firmanmu adalah pelita bagi kakiku. Ya kan? Jadi saudara lihat ya, ketika firman itu menjadi terang dalam diri kita, maka kita tidak perlu takut kesandung. Karena kalian akan berjalan di dalam tuntunan terang itu. Saudara, perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan baik-baik, saudara. Apa yang diperhatikan? Ya, jangan sampai terang di dalam kita ini redup. Amin. Gimana bisa redup, Pak? Saudara, ya, satu hal yang paling gampang aja. Anda punya senter, itu barusan dicoba tuh. Ya, kalau lensa senternya ditutupi, redup nggak, saudara? Ya iyalah, nggak kelihatan, Pak. Nah, kalau lensanya kotor, redup nggak, saudara? Ya, jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tolong, ya kan? Ya, jangan sampai, ya kan? Ya, jangan sampai apa? Jangan sampai lensanya itu redup. Jangan sampai hati Anda tuh ruwet, saudara, intinya. Ya, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, saudara. Supaya apa? Supaya terangnya benar-benar menerangi. Iya Pak, tapi lingkungan sekitar kita tuh, waduh Pak, minta ampun. Ya, ada yang suka curhat sama saya minta ampun. Iya, itu faktanya memang kayak gitu. Tapi engkau tetap berjalan bersama sang kebenaran. Amin. Ayo maju terus. Ya, Yesus diomongin nanti kamu ke sana kamu dirajam loh. Tapi Yesus jawabnya apa? Kita nggak akan takut tersandung kan ketika kalian berjalan di dalam Dia yang memberi terang kepada dunia. Saya mau pastikan kalau Anda dan saya berjalan bersama Dia. Ayat ini menjamin keamanan yang sempurna. Betul? Betul Pak, betul. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan suluh bagi jalan. Jangan jalan semaunya sendiri. Ya. Nah, saudara, saya lanjut. Yohanes 11 ayat 11 sampai 13. Kemudian Yesus menambahkan, Lazarus teman kita baru saja tertidur. Ya, sudah saatnya aku pergi dan membangunkannya. Saudara, enak kan kalau ngomong? Lazarus baru aja tertidur. Aku mau bangunin dia. Loh saudara, ya kan ketika murid mendengar ini mereka menjawab, Tuhan kalau dia baru saja tertidur maka dia akan membaik. Make sense. Make sense banget saudara. Kalau dia tidur, dia akan membaik. Yesus sedang berbicara tentang kematian Lazarus, tetapi para murid mengira Yesus berbicara tentang tidur biasa. Loh saudara, kalau Lazarus benar-benar tidur yang bangunin ya, entah dia bangun sendiri, dibangunin sama
Itulah saudara-saudarinya, saudari-saudarinya tuh Miriam dan Marta itu. Ya, ayat 14, maka Yesus menjelaskan pada mereka, Lazarus sudah meninggal. Ya, 15, dan demi kebaikan kalian, aku senang aku tidak ada di sana. Coba saudara mikir kan, ya kan, demi kebaikan malah aku senang tidak ada di sana. Karena sekarang kalian memiliki kesempatan lain untuk melihat siapa diriku. Sekarang kalian akan melihat siapa diriku dalam perspektif yang beda lagi. Saudara, sekarang kalian akan melihat siapa diriku dalam perspektif yang beda lagi. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seringkali Tuhan itu, ya ini yang kadang-kadang kita suka ngomong, mengizinkan kita. Padahal sebenarnya Tuhan lagi ngajak kita jalan-jalan, Bapak Ibu, halo. Ya kan, kadang-kadang diajak lihat gunung, kadang-kadang diajak lihat lembah. Raquel ketawa-ketawa terus nih. Ya kan, kadang-kadang diajak lihat laut. Halo. Nah, saudara yang saya kasih, kadang-kadang diajak lihat yang kayaknya, aduh, ya kan. Tapi ketika Anda belajar nempel sama dia, ya, kita akan melihat yang lain ini. Kalian akan memiliki kesempatan lain untuk melihat siapa diriku. Sehingga kalian akan belajar untuk percaya padaku. Jadi satu level percaya yang beda lagi nih. Amin. Saudara, makanya minggu lalu speak the word only, hari ini encounter with the word, nanti 2 minggu lagi usahakan Anda bisa ikut the school of the word. Itu semua tentang firman, saudara. Ya, kita akan minimize semua opini pribadi. Karena firmannya adalah firmannya. Firman dari akulah aku, itu adalah kebenaran mutlak. Nah, saudara, kalian akan melihat, belajar untuk percaya padaku dari level yang berbeda lagi. Marilah kita pergi dan melihatnya. Nah, ini saudara, satu lagi nih, ayat 16. Maka Thomas, nama kecilnya si kembar, berkata pada murid lain, ayo mari kita pergi, agar kita bisa mati bersamanya. Coba, ini beneran deh. Ya, puji Tuhan, Yesus itu penuh kasih, saudara ya. Kalau Anda jadi tangan kanannya Yesus, ada murid kayak gini, kira-kira diapain, saudara? Omongannya sengak banget, saudara. Ayolah, mati rame-rame. Saya juga nggak ngerti maunya Thomasnya apa kalau bisa ngomong kayak gini gitu loh. Ya, saudara, ya kan. Mari kita pergi agar kita bisa mati bersamanya. Bukannya belajar percaya, malah ngelawan, saudara, ngeyel. 17-18, setibanya mereka di Betania yang hanya sekitar 2 mil dari Yerusalem. 2 mil ini kira-kira sekitar 3 kilometer lah. Ya, Yesus mendapati Lazarus sudah 4 hari di dalam kubur. Saudara, Lazarus sudah 4 hari di dalam kubur. 20-24, dan ketika Maria mendengar bahwa Yesus sudah mendekati desa itu, ia pergi keluar menemuinya, tetapi Miriam tetap di dalam rumah. Marta berkata kepada Yesus, Tuhanku, seandainya kamu datang lebih awal aja, saudaraku tidak akan mati. Tapi aku tahu, jika kamu minta apapun kepada Allah, dia akan melakukannya untukmu. Saudara lihat, Marta berkata, kalau engkau datang lebih awal aja, pasti nggak akan mati. Dalam arti sederhananya adalah, kalau engkau nggak telat, gitu, Yesus, ya wes telat, sudah terlambat ini. Kalau engkau datang lebih awal aja. Tapi aku tahu jika kamu minta apapun kepada Allah, dia akan melakukannya. Ya, untukmu. 23, Yesus berkata padanya, saudaramu akan bangkit dan hidup. Marta menjawab, ya aku tahu dia akan bangkit bersama semua orang lainnya pada hari kebangkitan. Saudara,
Marta jawab, dia memang akan bangkit, tapi nanti. 25, Yesus berkata, Marta, kata Yesus, kamu tidak harus menunggu sampai saat itu. Akulah kebangkitan itu, dan akulah hidup yang kekal. Yesus mulai masuk kepada prinsip-prinsip kebenaran yang mutlaknya. 26, siapapun yang melekat padaku dengan iman sekalipun ia mati, akan hidup selamanya. Lihat saudara, siapapun yang melekat padaku dengan iman sekalipun ia mati akan hidup selamanya. Dan orang yang hidup dengan percaya padaku tidak akan pernah mati. Apakah kamu percaya hal ini? Sekali lagi saudara, prinsip melekat, prinsip partnership, prinsip abiding, ini diulang lagi di sini. Saudara saya kasih, tetaplah belajar untuk melekat. Amin. Nah, gimana caranya kita hidup supaya kita aware terhadap melekatnya kita ini? Saudara, sebenarnya simple. Kalau hati kita mulai goyang nggak karu-karuan, coba cari deh, apakah ada interkoneksi yang tidak beres? Halo? Apakah ada sambungan yang tidak melekat dengan baik? Coba, saudara, periksa hati Anda. Nah, saudara, ya, saudara, saya lanjut, saudara. Ya, ayat 32, ketika akhirnya Miriam menemukan Yesus di luar desa, ya ini saya loncat, saudara. Ya kan, karena dari ayat 26 sampai 32 ada 6 ayat yang saya nggak akan baca, karena itu cerita tentang akhirnya Marta bilangin kepada Miriam bahwa Tuhanmu sudah hadir. Ya, ketika akhirnya Miriam menemukan Yesus di luar desa, ia tersungkur ke kaki Yesus sambil menangis dan berkata, Tuhan, seandainya kamu ada di sini, saudaraku tidak akan meninggal. Sama, saudara. Ya, sama yang dikatakan dengan Marta. Engkau telat, Tuhan. Pada di dalam kebenarannya Tuhan, tidak ada waktu yang berjalan. Tuhan itu hidup kekal. Amin, saudara. Ya, begitu juga saya mau pastikan buat Anda dan kita semua. Janji Tuhan sama Anda dan saya itu tidak tergantung pada waktu. Setuju? Janji Tuhan pada Anda dan saya dan keluarga tidak tergantung sama waktu. Bahkan ruangnya juga tidak tergantung. Makanya kebenaran lagu bahwa engkau ada di setiap musim hidupku itu saya aminkan. Ya, ini konsisten semua, saudara. Ya, akhirnya ya, ayat 33, ketika Yesus memandang Miriam dan melihatnya menangis di kakinya. Dan semua temannya bersamanya sangat berduka. Yesus bergetar oleh emosi dan sangat tergerak dengan kelembutan belas kasih. Ia berkata kepada mereka, di mana kalian menguburnya? Tuhan, ikutlah kami, dan kami akan tunjukkan, jawab mereka. Saudara yang saya kasih, Yesus bergetar emosi ini bukan emosi marah kepada manusia, saudara. Maksudnya kepada mereka itu, tapi marah kepada iblis yang mencuri dan membunuh si Lazarus. Ya, akhirnya saudara, ayat 35, firman Tuhan berkata, kemudian air mata mengalir di wajah Yesus. Saudara, ini dikenal sebagai ayat yang terpendek zaman dulu. Jadi waktu kita dulu ikut sekolah minggu, ya sering ditanya ayat yang terpendek mana? Ya ini saudara, maka menangislah Yesus. Ayat yang paling pendek itu ayat ini. Ya. Nah, ayat 36, melihat Yesus menangis membuat banyak orang yang berduka itu berkata, lihatlah betapa dia sangat mengasihi Yesus. Lihatlah betapa dia sangat mengasihi Lazarus. Maaf, saudara. Ya.
Tapi 37, tetapi yang lainnya berkata, bukankah orang ini yang membuka mata yang buta? Mengapa dia tidak melakukan sesuatu agar Lazarus tidak mati? Nah, mulai, saudara. Selalu ada aja, saudara. Rombongan orang-orang yang omongannya ya kayak gini nih. Ya, ya. Jadi saudara kalau ada yang ketemu yang kayak gini, ya sudahlah. Jaga hati dan ampuni mereka. Jangan sampai kita malah kecemplung ikutan ngomong kayak gini, saudara. Halo? Ya, kita seringkali gampang keceblos ngomong kayak gini. Please hati-hati. Ya, mereka semua ngomong, ini kan yang bisa buat mujizat-mujizat. Masa dia diam aja supaya Lazarus tidak mati? Ya, saya nggak tahu apakah mereka juga tahu bahwa Yesus sengaja menunda datangnya. Ya, pasti mereka tuh ngomel-ngomel, pasti mereka kecewa, campur aduk, nggak karu-karuan. Akhirnya 38 kemudian Yesus dengan perasaannya begitu mendalam datang ke kuburan itu. Sebuah gua dengan batu yang menutupi pintu masuknya. Kata Yesus pada mereka, gulingkan batu itu. Kemudian Marta berkata, Tuhan sudah 4 hari sejak kematiannya. Saat sekarang jasanya sudah mulai membusuk. Yesus memandang kepada Marta dan berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa jika kamu akan percaya padaku, kamu akan melihat Allah mengungkapkan kuasanya. Amin. Perlu kita ini percaya, saudara. Perlu kita ini tidak membatasi Yesus dengan semua fakta. Halo? Saudara, belajarlah untuk terus menyatakan kebenaran, bukan fakta. Speak the word only, speak the truth only. Amin. Walaupun banyak orang belum bisa mengerti dan mengaminkan ini, nggak apa-apa, saudara. Tapi Anda terus harus konsisten. Kita harus terus konsisten. Speak the word only, speak the truth only. Jangan speak the opini, saudara. Jangan speak the comment, saudara. Jangan. Oke, saudara. Ya, 41, maka mereka menggulingkan batu yang berat itu. Yesus memandang ke surga dan berkata, Bapa, terima kasih karena engkau mendengar doaku. Lihat, saudara. Statement of abiding ini. Statement of partnership. Jadi Yesus pernah ditanya, gimana kau lakukan? Yesus bilang, anak tidak melakukan apa-apa, dia hanya melakukan apa yang Bapa lakukan. Amin, saudara. Ya, akhirnya dia katakan ini, terima kasih karena engkau mendengar doaku. Karena engkau mendengar setiap kata yang kuucapkan. Sekarang agar mereka berdiri bersamaku di sini. Ya, sekarang agar mereka yang berdiri bersamaku di sini akan percaya bahwa engkau telah mengutusku ke dunia sebagai utusanmu. Aku akan menggunakan kuasa yang telah engkau berikan padaku. Saudara, ya. Kemudian dengan suara lantang, Yesus berteriak dengan penuh otoritas. Lazarus, keluarlah dari kubur. Kemudian, di hadapan semua orang, Lazarus yang sudah meninggal 4 hari yang lalu, perlahan-lahan terhuyung-huyung keluar. Kain kafan masih mengikat erat tangan dan kakinya dan menutupi wajahnya. Yesus berkata pada mereka, bukalah kain-kain itu dan lepaskanlah dia. Saudara, yang saya kasih, di sini kita lihat kuasa Tuhan sempurna, saudara. Amin. Encounter with the word. Ya. Lihat, saudara, bagaimana the power of God's word. Ketika Yesus berkata, Lazarus keluarlah dari kubur. Saudara yang saya kasih, saya pengen, saudara, malam ini saya mau bangkitkan potensi Anda. Keluar semua. Karena firman-Nya berkata, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin.
Saudara, kalau kita percaya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian akhir. Saya lanjut Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Tadi kan 1 sampai 3. Sekarang 4 dan 5 dari TSI 3. Di dalam diri firman itu ada kuasa yang memberi kehidupan kepada semua makhluk. Lihat saudara, di dalam diri firman itu ada kuasa yang memberi kehidupan kepada semua makhluk. Dan kuasa kehidupan itu seperti terang yang menyinari hati manusia. Jadi kuasa kehidupan itu menyinari hati manusia sebagai terang. Sehingga manusia dengan di dalam hatinya akan mengerti pengharapan apakah yang ada di dalam dia. Amin, saudara. Ayat 5. Jadi firman itu juga disebut terang dunia. Dia bersinar di dalam kegelapan. Dan kegelapan tidak bisa menutupi cahayanya. Amin, saudara. Ya. Firman itu, the word, itu tidak bisa dikalahkan oleh kegelapan manapun. Amin. Firman itu tidak bisa dikalahkan oleh kegelapan manapun. Mari, saya minta semua Anda bangkit menjadi terang. Amin. Ya. Banyak nubuatan dari para nabi, para hamba Tuhan bahwa Indonesia akan penuh kemuliaan Tuhan. Bagaimana bisa penuh kemuliaan Tuhan kalau Anda dan saya tidak bangkit dan menjadi terang di luar sana? Amin. Apapun bidang Anda, apapun bagian Anda, yang kerja, yang masih sekolah, yang ibu rumah tangga, siapapun Anda, saudara, Tuhan sudah menancapkan terang yang besar itu dalam diri Anda. Supaya terang itu dilihat banyak orang. Amin. Dan pada saat terang itu Anda jalankan, maka Alkitab berkata, tanda-tanda ini yang menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan. Menyembuhkan orang sakit. Amin. Sekarang terlalu banyak, saudara, penyakit yang aneh-aneh. Terlalu banyak yang namanya depresi dan sebagainya. Mental health dan sebagainya. Saudara, jangan mau ditipu sama iblis, saudara. Beneran deh. Ya. Jangan mau ditipu sama iblis. Ayo, bangkit semuanya. Ya. Seperti di kitab Yeskel bicara tulang-tulang kering semua bangkit. Mari semua bangkit, saudara. Ya. Lukas 1 ayat 37, tidak satu pun janji Allah yang tidak disertai kuasa. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin. Tidak satu pun dari janji Tuhan yang tidak disertai kuasa, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yohanes 10 ayat 10, saudara, kita lihat baik-baik. Ya. Pencuri hanya memikirkan satu hal. Ya. Yaitu mencuri, membantai, dan menghancurkan. Tapi aku datang untuk memberi kamu segala sesuatunya dalam kelimpahan. Melebihi dari yang kamu harapkan. Hidup dalam segala kepenuhannya hingga kamu melimpah ruah. Ini, saudara. Tuhan Yesus datang untuk memberikan kita hidup. Sehingga kita melimpah ruah. Saudara, tadi saat mau mulai Tuhan ingetin saya satu ayat lagi, Yohanes 15 ayat 7. Berkata apa, saudara? Jika engkau tinggal di dalam aku, sekali lagi bicara abiding, bicara partnership. Jika engkau ada di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, atau firmanku atau kebenaranku ada tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa saja, maka Tuhan akan memberikan. Betul? Saudara percaya itu? Yohanes 15 ayat 7 jelas, saudara. Ayatnya, jika engkau ada di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Dulu saya mikir, saudara, kenapa sih kok ayatnya tidak bilang kalau engkau di dalam aku dan aku di dalam kamu? Kenapa penegasannya kenceng banget? Firmanku ada di dalam kamu. Karena firman itu punya kuasa menciptakan, saudara. Ya, karena kita memang cuma boleh sebenarnya speak the word only.
Saya menggarisbawahi dan mengulang lagi yang Ibu Melisa minggu lalu katakan. Jangan speak menurut opini kita nih loh. Belajar untuk speak the word. Amin. Ya, kalau saudara bisa melakukan ini, perkatakan ini, mintalah apa saja, saudara. Tadi lihat, saudara, Yesus sebagai anak yang dikasihi dan diperkenan. Dia minta sama bapaknya untuk saat ini kuasa itu dipakai. Dan dijawab, saudara, Lazarus bangkit. Amin. Ya, kita mungkin belum punya pengalaman bangkitin orang. Tapi apapun, saudara, potensi-potensi dalam diri Anda Tuhan akan bangkitkan lagi semua. Segala kemampuan, segala hal-hal, ya, saya percaya sekali apa, bahwa Tuhan menyertai Anda itu tidak tanggung-tanggung. Amin. Mulai hari-hari ini, saudara, ini udah bulan Oktober, ya 2 bulan lagi nggak kerasa tahun ini akan selesai. Please deh, ya, belajar perkatakan semua kebenaran. Ya, perkatakan semua janji Tuhan. Saling menguatkan. Amin. Bukan saling menghunjam, saudara. Ya, mari siapkan hati Anda. Kita mau perjamuan kudus, saudara. Ya, siapkan semuanya. Ya, buka hatimu, saudara. Ayo kita siapkan roti dan anggur. Firman Tuhan katakan di Yohanes 6 ayat 56. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia ada di dalam aku dan aku di dalam dia. Hari ini, mari saudara. Ya, kita akan angkat perjamuan kudus. Dan kita percaya semua yang ditulis di Alkitab tentang janji Tuhan akan berbuat zaman ini, saudara. Ya. Firman Tuhan berkata apa, saudara? Ya, bentar, saya buka dulu di 1 Korintus 11. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan padamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan. Ia mengambil roti dan setelah itu yang mengucap syukur atasnya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ayat ini menegaskan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa yang diperingati, saudara? Bahwa inilah tubuhnya yang diserahkan bagi kita. Saudara yang saya kasih, tidak ada korban yang jauh lebih hebat dan tidak ada korban yang jauh lebih besar daripada ini semua. Saudara, inilah tubuh Kristus, saudara. Ya, ketika kita makan tubuh ini, saudara, maka kita ada dalam dia dan dia ada dalam kita. Jadi Anda tidak perlu takut apa-apa lagi, saudara. Karena dialah yang akan menyertai kita. Dialah yang menjadi jalan kita. Dia adalah menjadi kebenaran kita. Dia menjadi hidup kita. Dia menjadi penyembuh kita. Dia menjadi penjuru selamat kita. Dia menjadi pintu bagi kita. Dan dia menjadi terang bagi kita. Dan semuanya kebenaran-kebenaran itu. Mungkin ada beberapa di antara yang asalnya sekarang hidupnya mengalami dim, saudara. Agak meredup. Saya mau bilang terang Tuhan dalam diri Anda akan melawan semua kegelapan itu. Amin. Semua kegelapan itu akan dilawan. Buka hati Anda, saudara. Ya, mari kita makan tubuh Kristus dan oleh bilurnya kita semua disembuhkan. Di dalam nama Kristus kita makan bersama. Mari. Demikian juga Imam Beltawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih Tuhan, darah Kristus kita minum. Ini menjadi satu kebenaran bahwa darahnya di dalam diri kita. DNA Kristus ada di dalam diri kita. Tidak ada genetika yang aneh-aneh yang akan mengalir lagi. Di dalam diri kita mengalir genetikanya Tuhan Yesus sendiri. Dan kita percaya pemulihan, kesembuhan semua kebangkitan daripada potensi dan semua kebangkitan daripada semuanya yang sebelum pernah dibangkitkan akan dibangkitkan semua. Di dalam nama Yesus Kristus, mari kita minum darah Yesus. Haleluya. Mari kita minum bersama. Tuhan terima kasih. Bapak terima kasih. Buat semuanya Tuhan. Buat tubuhmu dan darahmu. Kami lakukan ini bukan sebagai ritual, tapi ini kebenaran. Bahwa kami memperingati semuanya udah kau bayar lunas. Dan semuanya kami tinggal menikmati dengan percaya. Dan kami akan menikmati janjimu, unshakable kingdom. Kerajaan itu tergoncangkan. Dan kita akan hidup dari kemuliaan di dalam kemuliaan. Kepada kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus kami percaya Tuhan, pemulihan kesembuhan sempurna terjadi. Haleluya. Haleluya. Amin.